Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Kembali lagi bertemu dengan saya Ustadz Ikhwan, pada suasana belajar mengajar yang insya Allah penuh berkah. Pada kesempatan pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang bersuci dari hadas dan najis. Pasti dari teman-teman semua sudah tidak asing lagi ya pada materi kali ini. Apa sih yang dimaksud hadas dan najis itu? Hadas dan najis merupakan dua konsep dalam Islam yang berkaitan dengan kebersihan atau kesucian. Kedua istilah ini digunakan untuk menggambarkan keadaan seseorang atau suatu benda dalam konteks ibadah. Selanjutnya perbedaan hadas dan najis. Hadas merujuk pada kondisi kebersihan yang terganggu karena adanya keluarnya zat atau cairan tertentu dari tubuh seseorang, atau karena melakukan hal-hal tertentu yang dianggap sebagai penyebab hadas. Sedangkan najis merujuk pada hal-hal yang dianggap kotor atau tidak suci dalam Islam. Najis bisa diartikan suatu benda yang mengotori pakaian atau badan kita yang menghalangi sahnya ibadah kita kepada Allah. Hadas dibagi menjadi dua macam, yaitu hadas besar dan hadas kecil. Hadas besar terjadi ketika keluarnya mani atau air mani dari laki-laki ataupun keluarnya darah haid atau nifas dari perempuan. Adapun cara untuk membersihkan hadas besar yaitu dengan cara mandi besar atau mandi junub dengan membasuh seluruh anggota tubuh dan memastikan bahwa air mencapai setiap bagian tubuh yang terkena hadas mulai ujung rambut hingga ujung kaki. Yang kedua yaitu hadas kecil. Hadas kecil terjadi ketika keluarnya air kencing, berak atau ketika seseorang tertidur nyenyak serta semua perkara yang membatalkan wudhu. Adapun cara mensucikan hadas kecil yaitu dengan cara berwudu atau tayamum. Poin selanjutnya yaitu macam-macam najis. Najis itu terbagi menjadi tiga macam. Pertama najis mukhafafah atau ringan, kedua najis mutawasitah atau sedang, dan yang ketiga najis mughalladhah disebut juga najis berat. Yang pertama yaitu mukhafafah adalah najis yang diringankan, seperti air kencing bayi laki-laki dan perempuan yang belum pernah makan sesuatu kecuali ASI. Cara mensucikannya, cukup dengan memercikkan air ke bagian yang terkena najis sampai bersih. Yang kedua najis mutawassithah merupakan najis yang berada di tengah-tengah antara mukhafafah dan mughalladhah, yaitu najis yang keluar dari kubur dan dubur manusia kecuali air mani atau sperma. Cara mensucikan najis mutawassithah yaitu dengan cara dibilas dengan air suci sehingga hilang semua sifat, bau, warna, dan rupa atau bentuk dari najis tersebut. Yang terakhir yaitu najis mughalladhah adalah najis yang diperberat, seperti hewan anjing dan babi. Yang termasuk najis ini adalah air liur kedua binatang tersebut, sperma keduanya, dan anak-anak dari hasil persilangan dengan hewan lainnya. Adapun cara mensucikan najis mughalladhah yaitu, terlebih dulu hilangkan wujud benda najis itu, kemudian dicuci dengan air bersih 7 kali dan salah satunya dicampur dengan debu. Assalamualaikum teman-teman. Di video kali ini, kita akan belajar tentang najis dan cara menghilangkannya. Selamat menyaksikan. Nah, pertama, kita kenali dulu yuk apa itu najis. Menurut bahasa, najis adalah sesuatu yang menjijikan. Sedangkan menurut syara, najis adalah sesuatu yang dianggap menjijikan yang mencegah keabsahan sholat seandainya terbawa atau mengenai badan maupun pakaian. Nah, kalian juga perlu tahu nih, umumnya najis terbagi menjadi dua. Ada najis ainiyah dan ada najis hukmiyah. Simpelnya, najis ainiyah itu najis yang masih memiliki rasa, warna, atau bau. Dan ingat, sebelum kalian siram menggunakan air, hilangkan terlebih dahulu sifat-sifat najis yang tadi ya. Dan perlu dicatat, jika yang sulit dihilangkan adalah warna atau baunya saja, maka bisa dikatakan suci, seperti halnya noda darah pada pakaian yang memang sangat sulit dihilangkan. Nah, jika yang sulit dihilangkan adalah rasanya, maka tetap dihukumi najis, namun dimaafu atau dimaafkan. Selanjutnya, jika yang sulit dihilangkan adalah warna dan baunya sekaligus, maka hal ini tetap dihukumi najis. Lalu,
Yang kedua adalah najis hukmiyah. Najis ini cukup disiram dengan air meskipun hanya 1 kali, dengan catatan air tersebut dapat merata pada seluruh permukaan yang terkena najis. Najis hukmiyah adalah najis yang tidak memiliki sifat-sifat najis, yaitu warna, rasa, dan bau. Dan perlu diingat, airlah yang harus mendatangi najis, bukan najis yang mendatangi air. Contohnya seperti mencelupkan pakaian yang terkena najis ke dalam ember berisi air yang bahkan kurang dari 2 kulah. Baiklah, selanjutnya, jika dilihat dari berat atau ringannya najis, maka najis dibagi menjadi 3. Ada najis mukhafafah, najis mutawasithah, dan najis mughaladzah. Najis mukhafafah adalah najis yang ringan hukumnya, seperti air kencing anak laki-laki yang belum mencapai usia 2 tahun dan belum memakan apapun selain air susu ibunya atau susu hewani seperti sapi maupun kambing. Ada juga beberapa makanan selain ASI yang masih ditolerir sehingga najisnya tetap dihukumi mukhafafah, seperti makanan yang digunakan untuk obat atau untuk tahnik, misalnya menggunakan kurma yang diberikan kepada bayi yang sebelumnya sudah dikunyah terlebih dahulu oleh seorang ulama atau kiai dengan tujuan untuk mengambil berkah. Nah, bagaimana jika bayi yang mengkonsumsi susu formula? Dalam hal ini, jika susu formula tersebut campurannya lebih banyak atau dijadikan bahan makanan utama si bayi, maka hukumnya adalah mutawasithah. Namun, jika campurannya sedikit atau tidak dijadikan bahan makanan utama, maka najisnya dihukumi mukhafafah. Selanjutnya adalah najis mutawasithah, yaitu najis selain najis mukhafafah dan najis mughaladzah. Cara mensucikannya adalah dengan menghilangkan seluruh sifat najis, yaitu rasa, warna, dan bau. Kemudian mengalirkan air di permukaan objek yang terkena najis sampai merata. Yang terakhir adalah najis mughaladzah. Najis ini berat hukumnya, seperti halnya najis anjing dan babi juga keturunannya, meskipun kawin silang dengan hewan yang tidak najis. Cara mensucikannya yaitu dengan menghilangkan seluruh sifat najis, kemudian membasuhnya dengan air sebanyak 7 kali, di mana salah satu basuhannya dicampur dengan debu yang suci dan mensucikan hingga merata. Atau dengan cara yang lebih praktis, yaitu dengan mencelupkan benda atau anggota tubuh yang terkena najis mughaladzah ke dalam air sungai yang keruh dan digerak-gerakkan sebanyak 7 kali. Oh iya, menurut salah satu pendapat, sabun dapat digunakan sebagai pengganti debu dalam menghilangkan najis mughaladzah. Dan perlu diingat teman-teman, air yang digunakan untuk mensucikan ada 2 kategori. Kategori yang pertama adalah air yang tidak mencapai 2 kulah, sehingga cara mensucikannya adalah dengan cara menyiramkan air pada objek yang terkena najis. Untuk kategori yang kedua, yaitu air yang mencapai 2 kulah atau lebih, sehingga cara mensucikannya bisa dengan menyiramkan air atau memasukkan objek yang terkena najis pada air selama sifat dasar air tidak mengalami perubahan. Nah, sekarang kita sama-sama belajar cara menghilangkan najis. Contoh pertama, kotoran ayam di lantai. Caranya dengan menghilangkan seluruh sifat najis, misalnya menggunakan kertas atau tisu kering, kemudian mengalirkan air pada lantai hingga merata. Contoh yang kedua adalah mensucikan pakaian yang terkena najis air kencing bayi laki-laki yang belum makan dan minum selain ASI dan belum berumur 2 tahun. Caranya dengan memercikan air pada seluruh bagian yang terkena najis. Dengan catatan, air yang dipercikan harus lebih banyak dari air kencing yang mengenai pakaian tersebut. Setelah itu, barulah diperas atau dikeringkan. Contoh terakhir yaitu mensucikan lantai yang terkena kotoran babi. Caranya dengan menyediakan air yang dicampur dengan debu,
kemudian menghilangkan kotoran dan sifat-sifat najis. Lalu, lantai tersebut dibasuh dengan air yang sudah dicampur dengan debu hingga merata. Kemudian, dibasuh dengan air suci sebanyak 6 kali. Nah, begitulah teman-teman pembahasan pada video kali ini mengenai najis dan cara menghilangkannya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, juga share sebanyak-banyaknya supaya lebih banyak orang yang tahu mengenai najis dan cara menghilangkannya. Sampai jumpa.